Bahwa kenapa saya lebih memilih menjadi Syiah daripada Wahabi, ini kan pengandaian, keluar ilmu filsafatnya teman-teman. Masa hanya orang bilang, kalau seandainya saya disuruh milih Syiah atau Wahabi, saya milih Syiah. Disimpulkan, Anda ini nih, orang Syiah nih. Ini pengandaian, bukan sesungguhnya. Ya Allah. Kalau sekarang ada orang ngomong misalnya, kalau seandainya saya menjadi anak jalanan, maka saya akan menjadi orang yang bersyukur. Itu maksudnya Anda mau jadi anak jalanan, kalau ada kata kalau itu. Kalau itu kalimat pengandaian, bukan keinginan. Kalau. Seandainya di tangan saya ini ada khomer, di tangan kiri saya ada khomer, dan di tangan kanan saya ada madu, teman-teman. Khomer dan madu. Apakah teman-teman akan memilih yang hak atau memilih yang batil? Pilihan memang. Tapi kebanyakan manusia di dunia akan memilih khomer. Karena yang batil ini memang nikmat, teman-teman. Terus kalau madu, ini madu di tangan kanan saya ini. Madu sudah manis, nikmat, membawa kesehatan pula pada tubuh kita. Kurang apa lagi? Tapi jarang sekali orang mengambil madu, teman-teman. Malah kebanyakan orang hobi dengan mengkonsumsi yang haram-haram. Yang benci kusumat terhadap Wahabi ya orang Syiah. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية، ونحن في هذا نتعاون معهم. Dan mereka ini punya akidah taqiyah, teman-teman. Ketika Mang Udin ini menyatakan, bukan berarti saya ini orang Syiah. Ketika saya bersimpatik dengan ulama-ulama Syiah, bukan berarti saya itu Syiah. Itu kan tanggapan. Bisa jadi. Netizen ini kan bisa mengira-ngira. Bisa jadi Anda itu memang bukan Syiah. Bisa jadi Anda itu juga Syiah yang sedang bertaqiyah. Bisa jadi juga Anda itu liberal yang sedang berpura-pura dan demikian dan lain sebagainya. Bisa jadi. Semua kemungkinan ini bisa terjadi. Makanya jangan sembarangan berandai-andai. Seandainya kalau saya disuruh memilih antara Syiah dan Sunni, maka saya lebih memilih Syiah. Begitu. Ini kan sontoloyo. Antara kebenaran, pembenaran, dan pembelaan itu terkadang beda-beda tipis ya teman-teman. Yang dimana kita menyaksikan klarifikasi Mang Udin. Mamang-mamang ini lebih mengedepankan kemenangan. Dia membawakan buku-buku seolah-olah, oh ini loh, hebat loh, punya banyak referensi loh dari berbagai macam buku. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa memenangkan, teman-teman. Bukan ingin mencari kebenaran. Kalau saya pencari kebenaran, teman-teman. Saya mempelajari, bahkan dulu ketika saya masih terdoktrin benci Wahabi, teman-teman. Ini saya belajar dari kegagalan saya, yang dimana saya tidak mau mencari kebenaran. Saya tidak mau mencari apa itu Wahabi, siapa mereka, bagaimana orang-orangnya. Ketika saya menutup mata dan telinga, saya tidak mau mencari kebenaran itu. Karena apa? Saya sudah terdoktrin untuk tidak perlu mendengarkan mereka. Tapi setelah saya mencintai Habaib, ya, saya mencintai Habib Rizik Syihab lebih dari 5 tahun, setiap komandonya, setiap ceramahnya, meskipun ada kata-kata kotor, Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat, kata-kata kasar, presiden goblok, dan lain sebagainya, jorok, sampai pada pakaian dalam perempuan disebutkan, teman-teman. suruh pakai BH sama rok. Saya masih belum mencari kebenaran. Sampai mentok saya menjumpai video dari Habib Salim Al-Mukhdar. Ini kok Habib berbeda sekali dengan yang lainnya. Tidak berkata kotor, tidak berkata kasar, tidak bercerita khurafat. Setelah saya selidiki, ternyata beliau bermanhaj salaf. Lalu saya coba untuk menyimak, mengkaji video-video dari Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, Ustadz Yazid Jawas, rahimahullah ta'ala. Akhirnya saya mencatat beberapa fitnahan dari mereka yang mengatakan mudah membid'ah-bid'ahkan, mudah mengkafir-kafirkan, dan lain sebagainya. Waktu saya jadi mahasiswa dulu, senang-senangnya baca buku, baca aliran-aliran, saya pikir-pikir, Syiah masih mending nih ketimbang Wahabi. Wahabi cara berpikirnya jumud, dikit-dikit bid'ahin orang, dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit mengkafirkan. Setelah saya simak, teman-teman, gak ada sama sekali itu mereka mengkafir-kafirkan orang, kecuali sudah ada ditegakkan hujah kepada si fulan bahwa si fulan itu telah kafir, telah murtad dan lain sebagainya, baru orang salafi mengatakan demikian. Tapi apabila tidak ditegakkan hujah, maka tidak mudah mengkafirkan. Perhatikan baik-baik. Terus yang kedua, masalah membid'ahkan. Memang jelas di kajian-kajian salafi ketika ditanya bagaimana hukum maulid, hukum tahlil, hukum haul, dan beberapa hal lainnya, mereka menjawab ini tidak ada asal, tidak ada sumber dari keempat imam mazhab, tidak ada sumber dari para salafus soleh. Jadi ini murni dibuat-buat. Dan akhirnya apa? Keluarlah
pendapat bahwa itu adalah bid'ah. Perhatikan teman-teman. Orang Salafi menganggap orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah ini ya ahlul bid'ah. Orang Salafi menganggap itu bid'ah dan mereka mengaku itu bid'ah, tapi dibungkus dengan bid'ah hasanah. Ya, ada bid'ah hasanah. Jadi saya rasa kalian tidak perlu tidak perlu sakit hati, tidak perlu gak terima dijuluki ahlul bid'ah, karena memang kalian itu pelaku bid'ah. Saya juga pelaku bid'ah dulu. Bahkan orang tua saya meninggal, saya tahlilin teman-teman. Saya yang biayakan tahlilnya. Orang-orang kampung saya bisa tahu siapa Heri Pras, bagaimana saya. Jadi kalau menurut saya, ya senanglah kalau kalian menganggap bid'ah itu benar, bid'ah itu baik, bid'ah hasanah kan ya. Bid'ah itu sudah sesuai dengan perintah Nabi. Ya sudah, kalian tidak perlu khawatir dengan julukan ahlul bid'ah itu, karena kalian memang mengamalkan bid'ah. Setiap ada orang meninggal, dilakukan acara bid'ah, haulan, tahlilan, dan lain sebagainya, kenduri kematian 1, 3, 7, 40, 100 ribu setiap tahunnya, ulang tahun kematiannya ada, ketika memperingati maulid Nabi dan lain sebagainya. Ini kan acara bid'ah. Entah kalian menganggap itu bid'ah hasanah, ya silahkan. Ya, ini kan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Udin, yang disebutkan Udin di dalam klarifikasinya. Apa kata dia? Bahwa kenapa saya lebih memilih menjadi Syiah daripada Wahabi. Ini kan pengandaian, keluar ilmu filsafatnya teman-teman. Ini pengandaian, bukan sesungguhnya. Ya Allah, seandainya kalian pengandaian kalimat kalau, ini bukan kalimat sebenarnya, ini ilmu filsafat ini sudah. Ya, mantik. Kalau kita berbicara hal seperti ini teman-teman, seandainya di tangan saya ini ada khomer, di tangan kiri saya ada khomer, dan di tangan kanan saya ada madu teman-teman. Khomer dan madu. Apakah teman-teman akan memilih yang hak atau memilih yang batil? Pilihan memang. Tapi kebanyakan manusia di dunia akan memilih khomer. Terus kalau madu, ini madu di tangan kanan saya ini. Madu sudah manis, nikmat, membawa kesehatan pula pada tubuh kita. Kurang apa lagi? Tapi jarang sekali orang mengambil madu teman-teman. Ya, jarang. Malah kebanyakan orang hobi dengan mengkonsumsi yang haram-haram. Jadi ini memang pilihan. Ketika Bang Udin ini diberikan pilihan, seandainya di tangan kanan saya ada madu, di tangan kiri saya ada khomer, ya tinggal dipilih. Tetapi kalau dia mengatakan, kan jelas di video klarifikasi dia menyatakan Mu'tazilah Muslim, Syiah Muslim, Wahabi Muslim. Terus bagaimana mungkin orang-orang Syiah Anda katakan Muslim, sedangkan mereka anjing saja dianggap lebih mulia daripada Abu Bakar. Satu anjing lebih mulia daripada 1000 Abu Bakar. Atau bagaimana kalimatnya? Seperti ini videonya. Wallah innal kuffar afdal min Abi Bakr wa Umar. Uqsimu billah Amerika, Yahud, Netanyahu, Ariel Sharon afdal alaf marrah min Abi Bakr wa Umar. كلب أريل شارون كلبه ليس أريل شارون. أريل شارون عنده كلب، ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. Jelas teman-teman, ini orang Syiah. Dan seandainya ini hanya satu-satunya orang Syiah, berarti ini oknum. Tapi apa yang terjadi? Mayoritas ulama Syiah mengajarkan, mengkafirkan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan beserta sahabat lainnya. Hanya beberapa sahabat yang dianggap benar. Ya Allah, apa ini? Dan ketika orang yang hanya ingin mencari kemenangan teman-teman, kemenangan, pokoknya saya harus mengalahkan Heri Pras. Kalau saya mengalahkan Heri Pras, saya jadi pahlawan, saya jadi orang hebat. Saya tidak peduli dikalahkan ataupun bagaimana, karena saya mencari kebenaran. Ketika saya menyampaikan suatu materi, ada orang yang ingin mendebat saya teman-teman. Saya sudah berpengalaman ya, ketika zamannya Habib Lutfi dulu, dari guru sekumpul, saya sudah mendapatkan banyak pengalaman. Para muhibbin, para habaib, banyak juga habaib yang nelpon saya, berdialog dengan saya bagaimana dengan video saya. Kok berani menghina guru sekumpul, kok berani tidak percaya pada guru sekumpul, padahal dia itu wali Allah. Kita dialog teman-teman, karena saya ingin mencari kebenaran. Bagaimana kalian bisa menganggap guru sekumpul wali Allah? Bagaimana caranya? Karena dicium Nabi lututnya atau bagaimana? Mereka menjelaskan kalau bukan orang sembarangan yang bisa didatangi Nabi secara yaqodah. Mereka banyak membela seperti itu, mereka habib. Ada juga ustadz teman-teman nelpon saya, ya itu yaqodah, itu hanya wali Allah yang bisa seperti itu. Bilang seperti itu dia kepada saya. Dialog dia lewat telepon dengan saya teman-teman. Saya bertanya, kalau memang iya dia wali Allah, kenapa Nabi Muhammad SAW hanya datang perkara cium lutut? Kenapa tidak bersabda bahwa antara Sunni dan Syiah yang benar adalah Syiah, atau yang benar adalah Sunni tinggalkan Syiah? Ketika ada ikhtilaf di antara para ulama, ini loh yang benar hukumnya. Akhirnya apa? Kita rujukannya satu, tidak terpecah belah.
Ini harusnya menjadi hujah teman-teman. Ketika saya tanyakan demikian, mereka tidak berani jawab. Kenapa ketika ada konflik besar antara umat muslim, contohnya seperti konflik Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, Nabi harusnya hadir. Karena Ali orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Aisyah orang yang juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sama-sama dicintai Nabi Muhammad SAW, tapi kenapa ketika berseteru, Nabi Muhammad SAW tidak datang? Kemana Nabi? Menurut keyakinan kalian Nabi masih hidup, ketika diziarahi keluarnya Rasulullah, keluar tangan Nabi teman-teman, salaman dengan wali. Na'udzubillah. Terbelah makamnya, keluar Nabi, cium lutut teman-teman. Perkaranya hanya seperti itu. Kenapa tidak ditanyakan, ya Rasulullah, siapakah yang benar antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib? Siapakah yang benar antara Wahabi, terus Syiah, terus apa pokoknya aliran-aliran seperti ini? Mana yang benar? Kenapa tidak ditanyakan hal seperti ini? Kenapa kadang nanya tentang kopi, bagaimana hukum minum kopi. Hal-hal sontoloyo seperti ini masih dipercaya teman-teman. Terus mau bagaimana kita mau mempercayai? Ini ketika zaman guru kumpul. Ketika zaman Buya Uci, saya masih mencari kebenaran teman-teman. Saya tidak mau mencari kemenangan, pembenaran. Karena saya masih orang yang belajar gitu. Ketika saya berdialog dengan siapa itu ya, santri-santri Cilongo ya, dialog dengan saya. Oh, videonya saya rekam ada. Terus apa yang mereka lakukan? Membawakan hadis-hadis palsu. Nabi Muhammad membangkitkan orang tuanya. Nabi Muhammad SAW apa namanya itu? Nur-nur Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Bahkan ketika dialog ilmiah live di TikTok, apa yang mereka lakukan? Membawakan cerita khurafat untuk membela khurafat. Ada malaikat yang kebingungan teman-teman ketika menimbang amal dari seorang muslim. Akhirnya apa? Muslim itu dijebloskan ke neraka. Padahal belum terjadi, hanya kisah teman-teman. Dijebloskan ke neraka, lalu yang malaikat itu turun teman-teman ke neraka. Nyariin si fulan itu yang ditimbang tadi. Hei fulan, apakah kamu pernah datang ke majelis taklim, ke pengajian? Lalu si fulan menjawab, iya pernah. Terus ditanya lagi, hei si fulan, apakah kamu pernah mencintai ulama? Iya pernah. Ini kisah untuk membela junjungannya teman-teman. Perhatikan baik-baik. Ini untuk membela junjungannya. Membela khurafat junjungannya dengan khurafat yang lain. Bagaimana mungkin ada malaikat yang lalai sehingga apa? Tidak tahu si fulan itu pernah mencintai ulama. Tidak tahu bahwa si fulan itu pernah datang ke majelis ilmu. Ketika dialog, saya tidak lagi menganggap mereka ini mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran dan kemenangan. Dan begitu pun juga terhadap sekarang ini. Mang Udin ini bukan satu-satunya yang pernah saya ajak dialog. Bahar Smith saya ajak dialog. Terus Husain Ja'far Al-Haddad pernah saya ajak dialog. Ini juga saya ajak dialog agar apa? Saya bisa mendapatkan kebenaran. Kalau saya salah ya luruskan saya. Ayo dialog gitu. Kalau dialog dengan Mang Udin ini kan bukan cuma orang satu dua yang bisa mendengar, tapi banyak orang nanti. Apalagi disiarkan di universitas, di fakultas-fakultas ternama begitu. Ini pesan dari Syekh Ahmed bahwa kalau kita memang ingin dialog ilmiah, ya harus mencari kebenaran, bukan pembenaran dan kemenangan. Terus yang paling terakhir, ketika saya ingin mencari kebenaran, berdialog dengan santri, yuk Heri Pras, kita dialog face to face katanya. Chatnya masih saya simpan. Dia ngajak face to face kepada saya, setelah saya datangi, saya dikeroyok teman-teman. Gak ada dialog ilmiah. Yang ada apa? Saya disuruh tanda tangan, disuruh membuat surat pernyataan. Oh ya Allah, disita Pak. Mereka rencananya ingin nyita mobil saya teman-teman. Harusnya saya kasih di situ, tapi saya kurang paham hukum ya teman-teman. Saya belum paham hukum, jadi saya tidak membiarkan mobil saya disita mereka. Akhirnya mereka minta KTP. Kata kuasa hukum saya harusnya dikasih itu mobil, jadi bisa dipenjara mereka semua itu. Ya Allah, gak apa-apa, pelajaran ya teman-teman. Baru di situ saya sudah mulai tidak ingin dialog-dialog lagi. Ada yang saya izinkan buat datang bertemu saya. Ketika bertemu dengan saya, membawa kitab halu dari Duratun Nasihin. Halu juga teman-teman, cerita-cerita halu untuk membela gurunya. Semuanya bermasalah. Tidak ada satupun membawa dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran ataupun hadis. Sangat-sangat kecewa kenapa mereka hanya ingin mencari kemenangan, ya, hanya mencari kemenangan bukan kebenaran. Dan begitupun si Udin ini teman-teman, ketika mengklarifikasi jelas terlihat sekali bahwa dia ingin mencari pembenaran dan kemenangan saja dengan berbagai narasinya. Ini kan kesontoloyoan, ini kesontoloyoan. Jadi ini bukan jalannya seorang kesatria, bukan jalannya seorang pejuang yang sejati, tetapi ini jalannya pengecut teman-teman, ya, jalan pengecut ini. Ketika terlihat jelas bahwa dia lebih memilih Syiah daripada Wahabi. Ulama Mekah Madinah teman-teman, ulama Mekah Madinah, yang dimana Mekah Madinah sampai kiamat Allah akan jaga akidahnya. Memang yang membenci Wahabi itu ya orang-orang
Syiah, teman-teman. Yang benci kusumat terhadap Wahabi ya orang Syiah. Dan mereka ini punya akidah taqiyah, teman-teman. Ketika Mang Udin ini menyatakan bukan berarti saya ini orang Syiah. Ketika saya bersimpatik dengan ulama-ulama Syiah, bukan berarti saya itu Syiah. Itu kan tanggapan. Bisa jadi netizen ini kan bisa mengira-ngira, bisa jadi Anda itu memang bukan Syiah. Bisa jadi Anda itu juga Syiah yang sedang bertaqiyah. Bisa jadi juga Anda itu liberal yang sedang berpura-pura dan demikian dan lain sebagainya. Bisa jadi. Semua kemungkinan ini bisa terjadi. Makanya jangan sembarangan berandai-andai. Jangan sembarangan berandai-andai. Seandainya kalau saya disuruh memilih antara Syiah dan Sunni, maka saya lebih memilih Syiah. Begitu. Ini kan sontoloyo. Anda berapa kali umroh ke Mekah Madinah? Apakah Anda melihat penyimpangan di Mekah Madinah? Orang nyembah-nyembah kuburan, orang melukai diri sendiri. Enggak, teman-teman. Orang Salafi itu hanya meminta kita untuk tidak mengerjakan bid'ah. Kembali kepada Ahlus Sunnah. Hanya itu. Dan orang-orang Ahlul Bid'ah tidak terima, menganggap bid'ahnya benar. Ya sudah, ini kan hanya perkara bid'ah. Kalau Anda menganggap mengerjakan bid'ah itu boleh-boleh saja kerjakan. Orang Salafi menganggap mengerjakan bid'ah itu menyelisihi perintah Nabi. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Begitu katanya. Jadi orang Salafi hanya mengikuti ini, teman-teman, agar selamat, hanya ingin ngajak selamat. Kan tidak ribet. Ketika ada saudara muslim kita meninggal, ya kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kita kuburkan, kita doakan, selesai. Nggak perlu acara kenduri kematian 1, 3, 7, 40, 100, 1000 dan lain sebagainya. Haul ulang tahun kematian nggak perlu. Karena apa? Tidak ada tuntunannya. Kalau kalian menganggap mengerjakan itu suatu kewajiban, ini kan payah. Di Indonesia sudah dijadikan kewajiban. Setelah mendoakan di kuburan, masih ada acara lain, tahlilan-tahlilan, teman-teman. Bahkan kuburan kerbau ditahlilin, teman-teman. Karena dikatakan makam keramat sama Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Begitu katanya. Ya Allah, ya Allah. Kan ini perkara bid'ah. Perhatikan baik-baik. Ini kan perkara bid'ah. Perkara bid'ah apabila ditinggalkan, kalau menurut orang Salafi ya lebih baik. Lebih baik mengerjakan yang sunnah saja. Ini hanya perkara mengerjakan bid'ah dan tidaknya, teman-teman. Gampang-gampang membid'ahkan. Bukan gampang, memang bid'ah. Kalau kalian menganggap bid'ah hasanah dan bid'ah itu baik, ya jangan tersinggung apabila dijuluki ahlul bid'ah. Kan memang bid'ah gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang ya klarifikasi yang tidak mengklarifikasi sebenarnya. Ya memamerkan ilmu filsafatnya. Jadi kalian bisa menilai sendiri, teman-teman. Tapi tetap orang yang mencari pembenaran, kemenangan akan terus berkelit dengan beragam macam cara. Tapi orang yang mencari kebenaran ya hanya akan tersenyum, teman-teman. Oh begini, oh begini. Ya begitulah, teman-teman. Semua kita tetap ditunjukkan kepada jalan yang lurus, dijauhkan dari syubhat-syubhat yang menyebar-nyebar, beserta orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Amin.